online, Bu Roro berharap kalian selalu menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan tetap semangat. Kali ini Bu Roro akan memberikan edukasi tentang COVID-19 dan PHBS. PHBS, masih ingat? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Baiklah, berikut Bu Roro akan tampilkan video tentang COVID-19. Mohon disimak, bagi yang mau mencatat, silakan mencatat. Bukan yang ini, Pak. Bukan yang ini, Pak. Halo adik-adik semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang virus corona. Adik-adik, ada sudah tahu belum apa itu virus corona? Kalau belum tahu, mari kita simak video ini. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota? Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, gimana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali, jadi kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda dengan aku. Aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1 hingga 2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Jangan takut, anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karena flu. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusir loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkan ke orang lain.
Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan dekat-dekat banyak orang ya. Belum. Iya, iya. Tempat favoritku adalah di tanganmu. Tapi aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat sesuka hatiku. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisunya ke tempat sampah ya. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutup mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Jadi, tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-sama, kalian dapat melawanku, si COVID-19. Oke adik-adik, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkreasi untuk adik-adik semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Baiklah anak-anak. Halo adik-adik semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang virus corona. Baiklah anak-anak, dari tadi tayangan video yang kita tonton bersama, Bu Roro berharap kalian semakin paham tentang virus COVID-19. Sedikit ya, Bu Roro ulang kembali. Virus COVID-19 disebut juga dengan virus corona karena virus tersebut berbentuk seperti mahkota dan sangat kecil. Badannya runcing-runcing. Virus tersebut telah saat ini mewabah di seluruh dunia dan telah di Indonesia sendiri telah orang-orang yang terinfeksi virus corona sudah 80.000 lebih dan yang meninggal sudah sekitar 3.500. Makanya anak-anak, Bu Roro berharap kalian selalu menjaga agar tidak terkena virus tersebut. Bagaimana sih cara penularannya virus tersebut?
Virus tersebut ditularkan oleh orang yang telah terinfeksi virus COVID-19. Virus corona tersebut berada pada air liur dan dropletnya. Air liur tersebut akan menempel di benda-benda sekitar atau binatang peliharaan dan orang-orang yang kita kenal. Dan sekarang virus tersebut sudah bisa berada di udara. Makanya anak-anak harus selalu jaga jarak dan selalu memakai masker ketika keluar rumah. Ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita, virus itu akan membuat rumah di dalam tubuh kita dan akan menutup semua saluran pernafasan kita, sehingga kita akan sesak untuk bernafas. Virus itu juga pandai melompat keluar dari mana? Dari tenggorokan dan dari mulut kita, mulut dan hidung kita. Virus itu pandai melompat sekitar 1 meter sampai 2 meter. Makanya kita benar-benar harus menjaga jarak ketika bertemu dengan teman-teman kita, agar kita tidak tertular oleh virus tersebut. Gejala apa yang ditimbulkan ketika orang itu terinfeksi dengan virus tersebut? Pertama, orang itu akan batuk, pilek, demam tinggi, sakit tenggorokan, dan yang lebih menyakitkan adalah ketika sesak nafas, karena mereka tidak bisa bernafas, susah sekali untuk bernafas. Ada kelompok orang-orang yang harus kita jaga, karena orang-orang tersebut rentan sekali tertular dengan virus tersebut. Siapa saja? Orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang di atas 45 tahun, orang-orang yang berisiko. Orang-orang yang berisiko itu adalah orang-orang yang telah mempunyai penyakit sebelumnya, seperti penyakit apa? Diabetes, hipertensi atau darah tinggi, terusnya asma, kanker, jantung, obesitas, ibu hamil, dan bayi yang masih kecil. Maka kita harus menjaganya dan dijauhkan dari orang-orang yang telah terinfeksi virus tersebut. Terus bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya dengan meningkatkan pasukan imun di dalam tubuh kita. Kita punya pasukan imun di dalam tubuh kita, makanya kita harus meningkatkan pasukan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak makan sayur, makan buah-buahan, vitamin, terus berolahraga, dan cukup beristirahat. Jangan terlalu capek bermain di luar. Terus apa lagi? Dan jangan lupa harus selalu cuci tangan dengan sabun, karena virus tersebut sangat takut dengan sabun. Masih ingat cara mencuci tangan dengan 6 langkah selama 20 detik? Yuk, kita ingatkan kembali ya, bareng-bareng sama Bu Roro ya. Yuk, sekarang buka telapak tangannya. Sudah dibuka, Nak? Ayo ikutin gerakan Bu Roro, biar kalian ingat. Yuk, pertama kita basuhi telapak tangan kita dengan apa? Dengan air yang mengalir. Jangan air yang di dalam baskom ya, tetapi dengan air yang mengalir. Kemudian kita beri sabun di telapak tangan kita. Gosok tangan kita sampai pergelangan tangan kita. Setelah itu jangan lupa punggung tangan kita digosok juga. Terus sela-sela jari kita, karena virus corona senang sekali tinggal di jari-jari kita dan bersembunyi di kuku-kuku kita. Sela-sela jari, kemudian kuncikan kedua jari. Ayo ikutin. Bergerak kanan kiri. Kuncupkan jari-jari kita. Terus gosok di telapak tangan kita. Bergantian. Terakhir, gosok ibu jari kita secara memutar. Bergantian. Setelah 20 detik, kita bersihkan sabun di tangan kita di bawah air yang mengalir. Kemudian kita keringkan dengan tisu. Dan hindarkan tangan kita untuk memegang wajah kita. Seperti apa? Mata, hidung, mulut. Hindarkan ya, jangan sering-sering memegang.
Apalagi kalau tangan kita kotor. Kalau misalnya kita gatal, sebaiknya kita cuci tangan dulu selama 20 detik dengan sabun, baru boleh kita pegang mata, hidung, dan mulut. Ya, terus kita juga harus jaga jarak ketika bermain dengan teman-teman. Tolong ketika keluar rumah atau bersepeda, berolahraga, selalu jaga jarak ya, agar virus tersebut tidak melompat keluar, menempel ke tubuh teman yang sehat. Yang terakhir, jangan lupa ketika kita keluar selalu memakai masker. Masker dipakai dengan benar di telinga, di hidung sampai ke dagu. Tidak boleh bolak-balik dibuka tutup. Dan ketika kita berada di luar, sebaiknya selalu membawa cadangan 1 atau 2 masker. Masker yang kotor sebaiknya kita copot, taruh di tas kresek ikat, dan dibuang di tempat sampah. Tolong masker selalu dipakai ketika kita berada di luar rumah, agar virusnya tidak keluar lompat dari mulut kita. Oke, sekarang Bu Roro akan tayangkan video yang kedua tentang PHBS. Mohon disimak lagi, dan apabila ada yang penting silakan dicatat biar paham dan ingat selalu ya. Silakan anak-anak, mohon disimak. Adik-adik, apakah kamu termasuk murid yang melakukan PHBS? Apa sih PHBS itu? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa kita harus melakukan PHBS? Manfaat melakukan PHBS adalah dapat meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan menjadikan lingkungan sehat. Ada 8 indikator PHBS di sekolah. Indikator yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Manfaat mencuci tangan adalah untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit. Penyakit yang timbul akibat tidak mencuci tangan adalah diare, cacingan, dan tifus. Kapan harus mencuci tangan? Dilakukan sebelum dan sesudah makan, setelah bermain, memegang uang, memegang binatang, setelah kencing dan buang air besar. Indikator yang kedua, mengkonsumsi jajan sehat di kantin sekolah. Manfaat jajan sehat adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan. Bahaya jika jajan sembarangan adalah sakit perut, diare, dan sakit berbahaya seperti kanker. Ingat, beli makanan di tempat yang bersih
jauh dari tempat sampah, dan warna makanan tidak mencolok. Indikator yang ketiga menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Kenapa buang air kecil dan buang air besar harus di jamban? Adalah untuk menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan tidak berbau. Indikator yang keempat, olahraga yang teratur dan terukur. Tujuan olahraga adalah agar tubuh bugar, membantu pertumbuhan dan perkembangan, tidak mudah sakit, dan membuat semangat untuk belajar. Lakukan olahraga sesuai arahan ya, hindari cedera. Indikator yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Kenapa jentik nyamuk perlu diberantas? Gigitan nyamuk menyebabkan penyakit DBD atau demam berdarah dengue, malaria, dan kaki gajah. Cara memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk diberantas dengan melakukan 3M+, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, plus menghindari gigitan nyamuk. Indikator yang keenam, tidak merokok di sekolah. Rokok sama dengan racun. Merokok sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Ingat, hindari merokok walau hanya untuk coba-coba. Indikator yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan dilakukan secara teratur setiap 6 bulan. Manfaatnya adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan serta status gizi. Hasil berat badan dan tinggi badan akan dicatat di Kartu Menuju Sehat atau KMS. Indikator yang ke-8, membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan sarang kuman dan bakteri. Jenis-jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti botol, plastik, kaca, dan kertas. Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang dapat diurai. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayur, dan daun kering. Sampah B3 atau sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 merupakan sampah berbahaya, misalnya sampah dari limbah rumah sakit dan pabrik. Ingat 3R, reduce mengurangi sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, reuse gunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, recycle atau daur ulang memanfaatkan kembali sampah setelah diolah. Ingat, jangan buang sampah sembarangan, selalu buang sampah pada tempatnya. Ayo, ber-PHBS, hidup sehat dimulai dari saya.
Baik anak-anak, setelah tadi kita menonton tayangan video PHBS, Bu Roro berharap anak-anak semakin mengerti dan semakin tahu manfaatnya kita memupuk PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yaitu manfaatnya adalah meningkatkan kesehatan kita, menjauhkan kita dari penyakit, dan menjadikan lingkungan kita sehat dan nyaman. Bu Roro berharap 8 poin PHBS selalu kalian terapkan dimanapun kalian berada. Kalian di rumah, ataupun di sekolah, ataupun di luar sekolah atau di luar rumah. Bu Roro ingatkan lagi ya 8 poin itu. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun dengan 6 langkah. Kedua, harus selalu makan makanan yang bergizi dan tidak jajan sembarangan. Yang ketiga, harus selalu berolahraga, tapi jangan terlalu diforsir, jangan terlalu capek. Terus keempat, selalu buang sampah pada tempatnya sesuai dengan sampahnya ya, sampah organik, anorganik, atau sampah yang berbahaya. Yang kelima adalah selalu BAB dan BAK di toilet, jangan di sembarang tempat. Terus selalu menimbang berat badan, mengukur tinggi badan setiap sebulan sekali atau 6 bulan sekali. Dan terakhir, jauhi asap rokok supaya badan kita sehat dan tidak teracuni oleh nikotin. Oh ya, yang terakhir kita harus menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita, rumah kita terbebas dari sarang nyamuk yang berbahaya seperti nyamuk demam berdarah, nyamuk malaria, atau nyamuk yang mengakibatkan kaki gajah. Dengan menerapkan PHBS dan selalu disiplin dalam menjaga 3 yang tadi Bu Roro sebutkan tentang cuci tangan, selalu jaga jarak ketika bermain dengan teman, ketika kita di luar, dan selalu memakai masker ketika kita keluar. Jangan buka tutup masker. Bu Roro harapkan kalian akan menjadi pahlawan penangkal virus COVID-19. Dan kalian juga bisa mengajak ayah, bunda, teman-teman, kakak, dan saudara untuk menjadi pahlawan penangkal virus COVID-19. Sehingga virus tersebut akan lenyap di muka bumi ini dan kita akan bisa bernafas kembali dengan aman, kita bisa bersekolah lagi, dan kita bisa beribadah serta beraktivitas dengan aman dan nyaman. Sekian dari Bu Roro. Bu Roro berharap kalian selalu menjaga kesehatan dan menjaga keluarga kita serta orang-orang yang kita sayangi, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari bahaya dan dari virus-virus COVID-19. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk Bu Roro yang sudah memberikan materinya hari ini tentang begitu pentingnya ternyata edukasi tentang COVID-19 ini. Dan juga PHBS menjaga kesehatan, baik di sekolah, di rumah, maupun masyarakat sekitar. Gimana teman-teman semua? Apakah semuanya bermanfaat untuk kita semuanya tadi yang disampaikan oleh Bu Roro? Nah, insya Allah semuanya bermanfaat ya. Kita sampaikan terima kasih kepada Bu Roro. Terima kasih Bu Roro. Oke, ternyata alhamdulillah untuk kegiatan selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa materi tadi yaitu tentang edukasi COVID-19 dan juga PHBS itu harus dipraktekkan ya di rumah agar apa? Agar kita terhindar sama virus sangat berbahaya ini karena virus ini menyebabkan kematian. Agar kita terjaga baik diri kita maupun juga keluarga kita, maka diharapkan teman-teman semua harus memastikan bahwa setiap hari menggunakan protokol kesehatan. Seperti Pak Amri ini, ya kan? Yang pertama, coba gunakan face shield nih.
Kalau teman-teman semua belum ada, coba beli gitu. Ini menghindari virus-virus yang kalau misalkan keluar dia berterbangan masuk ke mata kita berbahaya juga dan dia akan menularkan. Yang kedua juga adalah masker. Coba siapa teman-teman di rumah yang belum punya masker? Harus segera beli ya. Penting sekali untuk menjaga virus tidak masuk ke dalam mulut kita. Dan juga yang terakhir adalah hand sanitizer. Kalau kita kemana-mana juga itu harus siap, baik di rumah ataupun di tempat yang lain. Tapi untuk saat ini, mohon teman-teman jangan terlalu banyak keluar rumah ya. Agar apa? Agar semua terjaga. Nah ini anjuran terakhir dari Nabi kita Muhammad SAW kalau kita sebagai umat Islam ingin terhindar dari penyakit yang sangat berbahaya. Apakah semua mau terhindar dari penyakit berbahaya? Pasti mau. Nah, yuk sama-sama kita coba berdoa. Dengan doa ini insya Allah mudah-mudahan Allah berikan perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wasayil asqam. Ya Allah, berikanlah kami perlindungan dari semua penyakit yang berbahaya. Insya Allah, Allah akan lindungi kita, keluarga kita, dan semuanya sehingga kita terhindar dari yang namanya adalah virus COVID-19 ini. Gitu insya Allah untuk edukasi hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Dan terakhir, Pak Amri mengingatkan bahwa kegiatan setelah ini adalah istirahat, kemudian makan snack yang sudah disiapkan oleh orang tua masing-masing di rumah dengan snack yang sehat, jangan sembarangan. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk sholat duha. Salah satu cara mendapatkan perlindungan dari Allah adalah kita harus dekat kepada Allah dengan cara sholat duha. Ya, dan rajin sholat lainnya. Setelah istirahat, kegiatan bersama wali kelas di WA insya Allah akan disampaikan di WA grup masing-masing terkait dengan menuliskan dan menggambarkan tentang kegiatan di rumah yang berhubungan dengan PTMP, salah satu budaya sekolah, yaitu tolong, terima kasih, maaf, permisi. Itu bagaimana sih Pak Amri? Gitu. Kan biasa kita terapkan di sekolah nih, sekarang kita di rumah. Bagaimana nih Pak Amri nih? Gitu cara menerapkannya. Contohnya misalkan ketika di rumah, ketika kita sedang dalam kegiatan nih, sedang belajar misalkan, ya misalkan kita sedang dalam kegiatan, tolong bisa minta tolong adik kita, kakak kita